Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Putri Nandal dengan NIM 2304010087. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman terkait dengan penggunaan GF Akuntansi sebagai salah satu syarat dalam ujian akhir semester. Sekian dari saya, kita masuk ke videonya. Baik, kita masuk kepada proses pertama dalam penggunaan GF Akuntansi, yaitu membuat data baru kosong. Di mana cara yang pertama yaitu klik icon GF Akuntansi di desktop dan akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman boleh lihat di layar itu ada saya tandain buat data baru. Teman-teman bisa klik buat data baru. Setelah kita mengklik buat data baru, maka layar akan menampilkan seperti ini. Setelah tampilan seperti ini, kita akan diarahkan untuk mengikuti langkah-langkah yang telah disediakan. Langkah pertama adalah memilih di mana lokasi data akan disimpan. Lalu kita diarahkan untuk mengisi title, di mana title ini akan ditampilkan saat kita membuka GF Akuntansi. Lalu kita diarahkan untuk mengisi profil perusahaan. Selanjutnya, kita klik jenis paket yang diinginkan, lalu checklist modul yang diinginkan. Ketika sudah, klik lanjut. Pada bagian ini, kita disuruh memilih metode yang akan kita pilih untuk menghitung perhitungan persediaan. Di sini saya memilih average dan ketika sudah kita klik lagi lanjut. Di sini kita disuruh memilih mata uang yang akan kita pakai dalam pengaplikasian GF Akuntansi. Di sini saya memilih Indonesian Rupiah dan ketika sudah kita klik lagi lanjut. Pada bagian ini, kita disuruh memilih menu pembelian apa saja yang kita akan aktifkan. Ketika sudah, kita klik lagi lanjut ya teman-teman. Sama seperti tahap sebelumnya, namun pada menu ini kita memilih menu penjualan apa yang ingin kita aktifkan ya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita udah sampai di tahap terakhir dalam pembuatan akun data baru. Jika sudah dari awal hingga akhir, maka kita klik tombol proses. Lalu kita masuk ke proses kedua, yaitu membuka data baru. Dengan cara masuk kembali ke awal aplikasi GF Akuntansi. Lalu kita klik ikon buka data, lalu kita cari lokasi data yang telah kita buat sebelumnya. Setelah kita menemukan data awal yang telah kita buat sebelumnya, maka kita akan masuk kepada proses lanjutannya, di mana pada tampilan ini kita disuruh mengisi password dan username, di mana username kita itu adalah admin dan passwordnya 123. Ketika sudah, kita klik OK. Ketika username dan password telah kita isi, maka kita akan dialihkan kepada tampilan seperti ini. Kita akan masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu mengisi data vendor atau supplier ya teman-teman. Caranya yaitu pada tampilan kotak menu, klik master file, lalu kita klik ke menu vendor. Setelah kita mengklik icon vendor, maka layar akan menampilkan seperti ini. Pada ujung bagian kanan ada kotak biru untuk mengisi data baru. Kita bisa klik kotak biru tersebut. Setelah itu, berikut tampilan layarnya. Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah memasukkan data vendor, meliputi nama, alamat, dan kredit vendor. Apabila telah kita isi, maka klik simpan. Ketika sudah, apabila kita ingin melihat vendor-vendor yang telah kita isi, maka kita klik semua data pada pojok kiri bawah dan tampilan akan menampilkan beberapa vendor yang telah kita input sebelumnya.
Lalu kita akan memasuki proses yaitu mengisi data pelanggan. Yang kita lakukan adalah masuk ke menu awal tampilan GF Akuntansi seperti di layar. Pada tampilan ini, klik Master File, lalu pilih pelanggan. Ketika kita mengklik akun pelanggan, maka tampilan layar akan berubah menjadi seperti ini. Untuk menginput satu persatu pelanggan, maka kita mengklik ikon warna biru di pojok kanan. Lalu tampilan akan menunjukkan tampilan seperti ini. Yang kita akan lakukan adalah mengisi data pelanggan yang meliputi nama pelanggan serta alamat pelanggan. Jika sudah, klik simpan. Ketika sudah, sama seperti sebelumnya, jika kita ingin melihat data pelanggan yang telah kita input sebelumnya, maka klik semua data dan tampilan akan menunjukkan beberapa pelanggan yang telah kita input sebelumnya. Lanjut kita masuk kepada cara mengisi data item, yaitu dengan masuk kepada tampilan utama GF Akuntansi. Lalu kita mengklik Master File dan kita klik Item. Lalu kita klik ikon berwarna hijau di sebelah kiri. Kita klik lagi ikon berwarna biru untuk menginput item. Lalu kita diarahkan untuk mengisi nama tips dan rincian satuan. Setelah selesai, klik simpan. Selanjutnya kita masuk kepada cara menginput sistem setup. Kita masuk ke awal tampilan GF Akuntansi. Lalu pada tampilan ini klik sistem setup, lalu kode perkiraan. Setelah itu kita bisa mengklik ikon warna biru di pojok kanan untuk mengisi apa-apa saja kode perkiraan yang belum disediakan dan dibawakan dari GF Akuntansi yang tersedia. Lalu kita masuk ke tahap menginput data aktiva tetap, yaitu kita harus kembali lagi ke menu awal GF Akuntansi. Pada menu ini, klik ikon GL dan aktiva tetap. Lalu kita diarahkan pada tampilan seperti ini, dan seperti biasa, klik ikon biru untuk mengisi data aktiva tetap. Pada bagian ini, kita diarahkan untuk mengisi tanggal yang benar dan sesuai, lalu kode aktiva tetap, nama aktiva tetap, harga beli, metode susut, dan usia susut. Ketika sudah, klik simpan. Lalu kita masuk kepada cara menginput data pembelian. Kita balik lagi ke menu awal tampilan GF Akuntansi. Pada tampilan kotak menu, klik pembelian, dan pembelian. Seperti biasa, klik ikon kecil berwarna biru untuk menginput data pembelian. Pada bagian ini, pilih vendor yang sudah diinput sebelumnya, lalu input nomor transaksi, klik tambah. Lalu pilih item yang sudah diinput sebelumnya, bisa dicari dengan menggunakan kode atau nama item, lalu pilih jumlah dan satuan item, input harga beli item dan klik masuk list. Kemudian list item akan tersimpan untuk setiap vendor. Klik simpan. Ketika sudah disimpan, maka bukti pembelian akan terlihat seperti gambar berikut. Lalu kita masuk kepada proses penginputan data penjualan, di mana kita masuk kepada menu awal GF Akuntansi. Pada menu utama kita klik penjualan dan penjualan. Sama seperti cara sebelumnya, klik ikon berwarna biru untuk menginput data penjualan. Pada tampilan ini, pilih pelanggan yang sudah diinput sebelumnya, lalu klik tambah. Selanjutnya, pilih item yang sudah diinput sebelumnya, bisa dicari dengan menggunakan kode atau nama item. Pilih jumlah dan satuan item yang dijual,
Input harga jual item dan klik masuk list. List item akan tersimpan untuk setiap pelanggan, lalu klik simpan. Ketika sudah, maka akan terlihat bukti pembelian seperti pada layar. Sekian video tutorial dari saya harap teman-teman dapat memahami langkah per langkah dalam penggunaan GF Akuntansi. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.